Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajrah dengan NIM 21040755232 dari kelas C 21D. Dengan mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PSD. Nah, di sini saya akan membuat video rangkuman tentang judul materi dari Kebijakan Inovasi Pendidikan dengan topik yang pertama adalah hakikat perubahan sosial. Ada 4. Yang pertama, definisi perubahan sosial. Yang kedua, perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Yang ketiga, discovery, invensi dan inovasi. Yang keempat, inovasi dan modernisasi. Nah, topik kedua adalah difusi dan perubahan sosial. Nah, ada beberapa peran difusi, inovasi, dan perubahan sosial sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai objek adopsi inovasi, yang kedua sebagai sumber perubahan, yang ketiga sebagai sumber inovator, dan yang keempat adalah sebagai agen perubahan. Nah, topik ketiga adalah perubahan sosial pada abad ke-20. Nah, ada beberapa teori perubahan sosial yang terkenal pada abad ke-20. Yang pertama adalah teori modernisasi, yang kedua teori ketergantungan, yang ketiga teori sistem dunia. Nah, topik keempat adalah paradigma pendidikan dalam inovasi pendidikan. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat mempengaruhi sistem pendidikan. Dengan kata lain, yang pertama itu adalah paradigma pembelajaran, yang kedua paradigma pengajaran, yang ketiga adalah paradigma proses belajar. Di sini saya akan membuat video materi ketiga atau mengenai tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Dengan judul pertama adalah makna hakikat inovasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan inovasi sebagai menambahkan sesuatu yang baru, penemuan yang baru, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal oleh yang lama berikutnya. Nah, karena itu inovasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan sesuatu yang baru melalui proses inovasi atau penemuan-penemuan. Nah, inovasi juga berasal dari penemuan dan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Nah, inovasi juga dapat dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Nah, topik ketiga mengenai bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Menurut Rusdiana pada tahun 2014, ada 2 bentuk-bentuk inovasi pendidikan, diantaranya yang pertama adalah top-down model, yang kedua adalah bottom-up model. Nah, di sini saya akan membuat video rangkuman ketiga mengenai proses inovasi pendidikan dengan topik yang pertama adalah hakikat difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Yang pertama adalah difusi inovasi pendidikan. Menurut Rusdiana pada tahun 2014, difusi adalah proses di mana anggota sistem sosial berkomunikasi tentang inovasi melalui saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, istilah difusi inovasi pendidikan terdiri dari 3 kata: difusi, inovasi, dan pendidikan. Nah, difusi adalah proses penyebaran dan perembesan sesuatu, ide, teknologi, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, inovasi juga di sisi lain dapat diartikan sebagai penemuan karya manusia yang benar-benar baru, sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberikan pelatihan akhlak dan kecerdasan pikiran. Topik kedua mengenai diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi inovasi pendidikan adalah suatu proses penyebaran inovasi yang diarahkan, direncanakan, dan dikelola. Inovasi juga disebarkan melalui proses yang direncanakan, diatur, dan diawasi yang dikenal sebagai diseminasi. Nah, judul yang kedua mengenai proses keputusan inovasi. Menurut Saud, dalam Quran Ananda dan Amiruddin pada tahun 2017, proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh seseorang atau pengambil keputusan yang lain. Nah, proses ini dimulai dengan mengetahui adanya inovasi, kemudian membuat keputusan untuk setuju atau menolaknya. Nah, menerapkan inovasi dan mengkonfirmasi keputusannya. Nah, judul ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, perkembangan inovasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nah, yang kedua mengenai faktor-faktor yang menghambat proses inovasi pendidikan. Yang pertama adalah faktor kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Dan yang ketiga adalah sistem pendidikan. Materi selanjutnya, karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Dengan topik pertama adalah karakteristik inovasi pendidikan. Nah, karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal.
hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Nah, baik berupa hasil inovasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang pertama adalah strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan, adanya kurikulum baru dengan pendidikan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan atau perubahan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah strategi pendidikan. Nah, pendidikan yang dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan menggunakan strategi pendidikan perubahan sosial yang dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah strategi bujukan. Nah, program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk atau merayu. Nah, agar sasaran pendidikan atau guru ini mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Nah, yang keempat adalah strategi paksaan. Nah, pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memakai guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, topik ketiga mengenai petunjuk penerapan inovasi. Nah, petunjuk penerapan inovasi di suatu sekolah dapat diusahakan sebagai berikut atau dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat rumusan inovasi. Nah, misalnya membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan, misalnya apa yang diperlukan sehingga perlu adanya perubahan. Yang kedua, adakah hal-hal yang lain yang ikut untuk menunjang penerapan inovasi. Nah, yang kedua mengenai penggunaan metode. Yang ketiga, penggunaan berbagai alternatif, misalnya pilihan atau option yang digunakan untuk berbagai macam alternatif yang untuk mempermudah penerapan inovasi. Nah, hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual. Nah, yang keempat adalah penggunaan data informasi. Yang kelima, penggunaan tambahan data. Yang keenam, manfaatkan pengalaman dari lembaga lain. Materi selanjutnya, manajemen inovasi pendidikan. Topik pertama, hakikat manajemen inovasi pendidikan. Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Program inovasi dirancang untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan efisiensi efektivitas dalam peningkatan kualitas, fleksibilitas, serta hal lain yang dipandang tertinggal dengan peradaban. 1. Ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan. 2. Faktor pendukung inovasi dalam manajemen pendidikan. 3. Analisis akar masalah. 4. Analisis SWOT. 5. Perencanaan strategi. Berdasarkan analisis matriks SWOT, dihasilkan 4 strategi pencapaian target, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi SO. 2. Strategi ST. 3. Strategi WO. 4. Strategi WT. Topik kedua mengenai konsep manajemen pendidikan. Manajemen, menurut Stoner dalam Sumitjo dan Sobatjo pada tahun 1986 adalah serangkai kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan segala upaya dalam mengatur dan memberdaya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Topik ketiga mengenai bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Merujuk pada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dipiknas dalam buku panduan manajemen sekolah, berikut ini adalah akan diuraikan secara ringkas tentang bidang-bidang kajian pendidikan di sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kedua, manajemen kesiswaan. Ketiga, manajemen personalia. Keempat, manajemen keuangan. Topik keempat, mengenai prosedur inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan di sekolah merupakan perubahan di lingkungan sekolah, antara lain meliputi perubahan dan pembaharuan dalam tenaga kependidikan, inovasi kurikulum, dan inovasi pembelajaran. Semua tindak inovasi dilaksanakan melalui serangkaian program inovasi, antara lain yang pertama, tahap permulaan, yang kedua, tahap implementasi. Materi selanjutnya mengenai konsep model inovasi pendidikan. Model inovasi pendidikan yang akan dibahas pada bab ini adalah beberapa model inovasi yang telah digunakan di Amerika Serikat. Sebagai contoh, cara penerapan proses difusi inovasi dalam bidang pendidikan. Topik pertama, perencanaan inovasi pendidikan. 1. Penyusunan perencanaan.
Penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan perencanaan untuk inovasi yang akan menjangkau wilayah nasional berbeda dengan perencanaan untuk inovasi yang akan diimplementasikan di suatu lembaga pendidikan tertentu atau sekolah. Yang kedua, hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Ada 3 macam hubungan antara suatu sistem lingkungannya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem, yaitu reaktif, proaktif, dan interaktif. Sebenarnya ada juga hubungan antara sistem dengan lingkungannya yang disebut hubungan inaktif atau buku. Artinya, dalam hubungan itu tidak terdapat arus tenaga penggerak antara sistem dengan lingkungannya, sehingga sistem itu tidak dapat tumbuh dan berkembang. Topik kedua mengenai beberapa model inovasi pendidikan. Beberapa model inovasi pendidikan yang dibicarakan berikut ini adalah model-model inovasi pendidikan yang telah digunakan oleh Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa yang sangat kuat bagi bangsa Amerika untuk mendorong diadakannya inovasi pendidikan ini ialah peristiwa berhasilnya bangsa Rusia meluncurkan Sputnik ke luar angkasa. Sebagai hasil usaha, para ahli pendidikan di Amerika Serikat ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu 1. Model penelitian pengembangan dan difusi, yang kedua model pengembangan organisasi, yang ketiga model konfigurasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diseminasi inovasi Tahu kok. pertama adalah Itu lala ya, belum tahu lagi kak. nah, salah satu faktor jawab. Adik gue sendiri. Susah juga.